Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Papawaga, kelompok bait tentang kejahatan. Bait 118. Punyance puriso kaira tenang punang tambi candang kairatha sukho punya saucayo. Bait 118 artinya, apabila seseorang berbuat baji, hendaklah dia mengulangi perbuatannya itu dan bersukacita dengan perbuatannya itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 118 Papawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Lajadewa Dita. Suatu ketika Mahakassapa sedang berdiam di Gua Pipali dan berada dalam suasana batin khusyuk bermeditasi, mencapai konsentrasi tercerap atau samapatti selama 7 hari. Segera setelah beliau bangun dari samapatti, beliau berkeinginan memberi kesempatan pada seseorang untuk mendanakan sesuatu kepada orang yang baru bangkit dari samapatti. Beliau melihat keluar dan menemukan seorang pelayan muda sedang menabur jagung di halaman rumah. Maka Thera berdiri di depan pintu rumahnya untuk menerima dana makanan.
Wanita itu meletakkan seluruh jagungnya ke mangkuk Thera. Ketika wanita itu pulang setelah mendanakan jagung kepada Thera, dia dipatuk oleh seekor ular berbisa dan meninggal dunia. Dia terlahir kembali di alam surga Tawatimsa dan dikenal sebagai Laja Dewadhita. Laja berarti jagung. Laja menyadari bahwa dia terlahir kembali di alam surga Tawatimsa karena dia telah berdana jagung kepada Mahakasapathera. Maka ia sangat menghormati Mahakasapathera. Kemudian Laja memutuskan, dia harus melakukan jasa baik kepada Thera agar kebahagiaannya dapat bertahan. Jadi, setiap pagi wanita itu pergi ke wihara tempat Thera berdiam, menyapu halaman wihara, mengisi air dalam kolam mandi, dan melakukan jasa-jasa lainnya. Pada mulanya, Thera berpikir Samanera yang melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi pada suatu hari, Thera mengetahui yang melakukan pekerjaan tersebut adalah Dewi Wanita. Kemudian Thera memberitahu Dewi Wanita tersebut untuk tidak datang ke wihara itu lagi. Orang-orang akan membicarakan hal-hal yang tidak baik jika dia tetap datang ke wihara. Mendengar hal itu, Laja Dewadhita sangat sedih, menangis, dan memohon kepada Thera, "Tolong, jangan hancurkan kekayaan dan harta benda saya." Sang Buddha mendengar tangisannya dan kemudian mengirim cahaya dari kamar harum beliau dan berkata kepada Dewi Wanita tersebut, "Dewadhita, itu adalah tugas muridku Kassapa untuk melarangmu ke wihara. Melakukan perbuatan baik adalah tugas seseorang yang berniat besar memperoleh buah perbuatan baik. Tetapi, sebagai seorang gadis, tidak patut untuk datang sendirian dan melakukan berbagai pekerjaan di wihara." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 118 berikut. "Apabila seseorang berbuat bajik, hendaklah dia mengulangi perbuatannya itu dan bersuka cita dengan perbuatannya itu. Sungguh membahagiakan akibat dari memupuk perbuatan bajik." Laja Dewadhita mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah dhamma itu berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang